Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki pertemuan kedua fisika dasar, yaitu tentang pengenalan dan operasi vektor. Kita langsung saja. Nah, di awal dulu, maksudnya bukan dulu banget. Di awal kita itu mempelajari apa itu pengukuran, apa itu besaran, apa itu satuan. Besaran itu kemarin kita mempelajari ada dua, ada besaran pokok sama besaran turunan. Itu berdasarkan jumlah dari satuannya. Kalau satuannya 1, berarti besarannya dasar. Kalau satuannya lebih dari 1, berarti besarannya turunan. Nah, sekarang kita mempelajari macam-macam besaran, tapi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, ternyata besaran itu ada dua juga. Ada besaran skalar, sama ada besaran vektor. Yang membedakannya adalah, kalau besaran skalar, dia itu memiliki besarnya aja tanpa ada arahnya. Sedangkan besaran vektor, informasi yang kita peroleh itu dia itu memiliki besar dan arah. Contohnya gimana? Contohnya nih, misalnya siapa namanya? Fitri misalnya. Fitri dia membeli pisang, gitu. Dia membeli pisang, ini misalnya pisang. Pisangnya ini 2 kilo. Masanya, ini masa ya. Masanya, dia membeli 2 kilo. Kemudian dia membeli apel. Nah, apelnya dia beli 1 kilo. Jadi pertanyaannya adalah, ingat pertanyaannya, berapa buah yang dibeli oleh Fitri? Berapa masa? Ini berarti berapa masa total buah yang dibeli Fitri? Berarti ada 2 kilo tambah 1 kilo sama dengan 3 kilo. Nah, di sini. Kemudian, kalau misalnya vektor, atau misalnya ini contoh lainnya, nah ini informasinya ya. Yang pertama, kalau misalnya contoh lainnya adalah, ada Fitri lagi nih. Fitri ini dia jalan, dia pergi ke rumah, dia pulang ke rumah misalnya. Pada saat dia pulang ke rumah, kemudian sesampai di rumah, dia disuruh mamanya lagi pergi. Tolong ya Fitri, kamu ke pasar, katanya gitu. Jadi dia pergi lagi lah ke pasar, balik lagi ke pasar. Pas dia ke pasar, dia tuh memakan jaraknya sekitar 100 meter misalnya. Dia pulang ke rumah tuh deket banget tadinya, cuma 2 meter. Nah, pertanyaannya adalah, berapa jarak pindahnya? Yang ditanya berapa jarak perpindahan Fitri. Jadi, jarak perpindahan berarti dia tuh berpindah. Kalau misalnya kita menghitung ya, ini dari awal, kemudian nanti dia masuk ke rumah, kemudian nanti dia putar lagi balik ke pasar gitu. Nah, ini tuh namanya jarak tempuh atau jarak total. Kalau seandainya kita mau menghitung jarak perpindahannya aja, berarti adalah ini dari areal pangkal di sini ke pasar. Artinya untuk jaraknya adalah berarti 100 kurang 2, jadinya 98 meter. Nah, kok beda ya jadinya? Kenapa ya beda cara perhitungannya? Nah, yang membedakannya adalah yang pertama ini dia itu tidak ditentukan, dia tuh tanpa, salah simbolnya. Ini dia tanpa arah. Jadi ini cuman informasi berapa aja nih. Berapa aja. Sedangkan sebelah sini informasi yang kita butuhkan itu membutuhkan arah. Kalau pulang ke rumah, ini nanti dia sebelah kanan. Pas dia ke pasar, dia balik lagi ke sebelah kiri. Nah, ada informasi arah di sini.
Makanya karena dia berbeda arahnya, 2 meter ke kanan, kemudian ke kiri itu 100 meter. Jadi karena lebih besar ke kiri, maka 100 kurang 2, 98 meter ditulis ini ke kiri. Nah, artinya di sini ada informasi arah yang dibutuhkan. Itulah yang membedakan besaran skalar sama vektor. Kalau skalar, dia hanya besarnya aja. Berarti di sini ada massa juga di sini. Massa. Kalau vektor, dia harus memiliki besar dan arah. Selain kecepatan, percepatan, gaya, ada juga perpindahan. Nah, selain perpindahan juga ada di sini namanya berat. Nah, inilah yang membedakan berat sama massa. Kalau massa, itu adalah massa suatu benda. Jadi ini massa nih, ini massa, itu disebut massa. Sedangkan berat itu adalah massa suatu benda yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi kalau misalnya ada yang mau orang nanya gitu misalnya, berapa beratnya gitu, berapa berat A gitu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, yang perlu dijawab dulu, jangan langsung jawab dulu karena ditanyakan berat. Kita tanyakan dulu posisinya di mana gitu. Jadi posisinya di mana lagi? Apakah posisinya di bumi atau posisinya di bulan atau di Mars gitu. Jadi posisi ini nanti akan menentukan berat atau nilai dari A ini gitu. Jadi makanya berat itu termasuk ke dalam besaran vektor, sedangkan kalau massa itu masuknya ke besaran skalar. Terus contoh lainnya, misalnya lagi ada contoh lainnya itu ada momentum dan lain-lain, nanti kita tahu lagi. Itu. Nah, sekarang yang membedakannya adalah lagi kalau besaran vektor itu dia ada notasinya, notasi khususnya. Sedangkan besaran skalar itu nggak mempunyai notasi, jadi dia langsung tulis saja. Jadi notasi itu adalah simbolnya, simbol suatu rumus. Nah itu. Kalau misalnya notasi vektor ini diketik, biasanya dia langsung di huruf tebalkan aja. Karena kan kalau diketik itu di Word itu gampang. Tapi kalau seandainya tulis tangan gitu, biasanya harus dikasih tanda panah untuk membedakannya. Karena kan kalau misalnya tulis tangan, kita nggak bisa kita tebalkan di buku itu kan. Jadi dikasih tanda panah. Itulah yang membedakan notasi vektor dengan notasi skalar. Kalau skalar itu tulis simbolnya seperti biasa aja. Nah, sekarang kita coba contohkan. Percepatan simbolnya apa? A kecil ya kan? Dia simbolnya A kecil gini. Terus, tapi karena percepatan ini masuknya vektor, berarti ada tanda panah di atasnya. Kemudian ada suhu. Suhu ini termasuk ke dalam skalar, berarti udah. Dia T besar, simbolnya udah gitu aja berarti. Kemudian ada gaya. Gaya ini karena dia masuk vektor, berarti simbolnya kan gini nih. Kita kasih tanda panah di atasnya. Nah, kemudian ada usaha. Usaha simbolnya W. Dia termasuk ke dalam skalar. Kemudian ada momentum. Momentum ini simbolnya P kecil. P kecil. Nah, karena dia termasuk vektor, jadi simbolnya gini. Ada lagi impuls. Impuls tuh I besar. Karena dia vektor, jadi ada tanda panah di atasnya. Nah, sisanya ini tugas buat teman-teman sekalian, cari ini termasuk besaran vektor atau skalar. Oke, sekarang kita masuk ke penggambaran vektor. Untuk penggambaran vektor itu kenapa vektor itu perlu digambar? Karena dia ada arahnya.
Jadi dia itu nggak cuma besarnya, jadi ada arahnya. Jadi untuk mencari nilainya, dia perlu kita gambar dulu. Titik P ini merupakan pangkalnya, pangkal vektor. Jadi kalau misalnya kita mau nulis, kita tentukan dulu pangkalnya. Misalnya kita pangkal dari sini. Kita kasih namanya P. Nah, berarti dari sini baru kita tarik ke arah yang ditentukan. Nanti kita ditentukan misalnya si A itu jalan ke kanan sejauh 2 meter. Berarti dihitunglah di sini dulu 2 meter. Baru kalau misalnya berhentinya di sini, nah ini disebut ujungnya. Ujungnya misalnya kita simbol dengan Q. Nah, berarti titik Q termasuk ujung dari vektor. Tanda panah itu menunjukkan sebagai arah vektor. Kemudian ada simbol PQ. Biasanya PQ atau kita kasih simbol huruf lain juga nggak apa-apa. Nanti kita kasih tanda panah. Inilah 2 meter. Itu. Kemudian, nah, sekarang kita tentukan dulu nih, kerjakan dulu soal ini. Jadi soal ini adalah besaran-besaran pada nomor 1, 3, 6 termasuk ke dalam kelompok katanya. 1, kita periksa 1, 3, 6. Perpindahan ini termasuk ke dalam vektor. Kecepatan ini juga termasuk vektor. Gaya ini juga termasuk vektor. Berarti jawaban yang benar adalah D. Silahkan teman-teman kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke operasi vektor. Di sini ada soal. Vektor perpindahan R besarnya itu dia 3 meter dengan arah menuju timur. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan busur, atau misalnya kalau nggak ada busur berarti harus hafalin nih mana barat, mana timur, mana utara selatan, dan lain-lain. Timur berarti sebelah kanan. Di sini kita mulai dulu, tentukan dulu pangkalnya. Nah, di sini kita buat pangkalnya dulu. Pangkalnya di sini R. Kemudian dia bergerak bergerak ke timur. Timur sebelah kanan kan? Nah, berhenti. Di sini dia 3 meter. Nah, itu cara penggambarannya. Terus ada lagi pertanyaannya. Vektor kecepatan R besarnya 2 meter per sekon dengan arah ke utara. Jadi soal kayak gini nih, misalnya informasinya segini, itu sebenarnya diminta untuk menggambar. Vektor kecepatan simbolnya R besarnya 2 meter per sekon dengan arah ke utara. Utara mana? Ke atas kan? Jadi kita tentukan dulu pangkalnya. Tarik ke arah utara. Nah, berhenti. Kemudian disebut di sini R sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian kita ketemu lagi nih. Oh, ini saya contohkan aja di sini sebelah sini tuh 3 Newton, ini 5 Newton. Nah, jadi sini kita punya kasus yang mana ada 2 gaya. F ini kan tadi kan gaya kan? Ada 2 buah gaya. 2 buah gaya ini akan mengangkat atau menarik benda. Ini bendanya, yang kotak ini bendanya. Dia akan menarik benda tersebut. Gaya yang sebelah kanan itu besarnya 5 Newton. Sedangkan gaya sebelah kiri itu besarnya 3 Newton. Pertanyaannya, berapakah residualnya? Residualnya itu kalau R itu biasanya kita cari untuk mendapatkannya adalah dengan gini. Kemudian kita lihat posisinya. Ini kanan, ini kiri. Karena dia berbeda arah, otomatis berkurang. Berarti beda arah, beda
arah itu sama dengan dikurang. Karena dia beda arah, berarti kita kurang. Yang paling kiri itu usahakan yang paling depan. Berarti yang paling kiri itu kita usahakan yang paling depan, paling besar maksudnya. Paling besar itu F2 kan? F2, posisinya maksudnya bukan posisi ini yang di kiri ya, tapi posisi yang duluan yang mengurangi gitu. Karena kan yang harus dikurangi itu adalah yang besar kurang yang kecil. Yang kecilnya angkanya F1. Nah, jadi kan ini kan 5, lebih besar kan 5 ini. 5 kurang, ini lebih kecil nih 3. Jadi dapatlah 2N. 2N, terus ini udah selesai belum? Belum. Berarti 2N di F2. Atau kita tulislah 2N ke kanan. Gitu. Ini jawabannya. Kemudian, misalnya sebelah sini sama kita bikin ini 3N. Nah, sekarang kita lihat lagi kondisinya. Di sini tuh kita lagi punya gaya, tapi gaya di sini dia itu dalam menarik si kotak ini ternyata mereka searah. Jadi yang F2 ini menarik, F1 ini ngedorong gitu supaya menggeserkan si kotak ini gitu. Jadi untuk R itu bacanya adalah resultan. Jadi R ini bacanya resultan. Jadi resultan itu hasilnya adalah karena dia searah, berarti dia ditambah. Kalau dia searah berarti kita bebas saja tentuinnya. Siapa yang duluan kita tulis terserah. Karena kan ditambah pasti sama aja hasilnya. Nah, di sini baru kita tulis F1 ini 3 tambah ini 5. Jadi 8. N ke arah kanan. Kan sama-sama ke kanan kan semuanya. Nah, itu. Jadi kalau dia searah pasti ditambah, sedangkan kalau dia beda arah itu dikurang. Nah, itu contohnya, contoh soalnya. Kemudian ada contoh soal lain lagi adalah kalau misalnya dia itu diketahui sudutnya. Ini kita contohkan. Yang pertama, ini kita diminta untuk menggambar R besarnya 2 meter per sekon dengan arah ke barat laut. Barat laut di mana nih? Nah, ini barat laut. Barat laut tuh posisinya di sini. Berarti ini dari sini langsung kita tarik. Nah, ini dengan R-nya 2 meter per sekon. Oke, ini kalau misalnya kita tahu langsung posisi barat laut. Kalau kita nggak tahu gimana caranya? Nah, kalau kita nggak tahu posisinya ada di mana, kita ingat aja. Kalau misalnya sudut siku-siku, nah ini garis bilangan. Kalau misalnya sudut siku-siku, nih di sini nih, pasti ada di tengah-tengahnya lagi kan garis. Nah, kalau sudut siku-siku itu biasanya derajatnya itu 90 derajat. Dia dikatakan siku-siku kalau dia itu 90 derajat. Jadi kalau misal dipotong tengah-tengahnya, berarti di sini 45, di sini 45. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu posisi barat laut di mana, cara gambarnya tinggal tarik
buat dulu gini garis. Ini garis X-nya, di sini garis Y-nya. Kemudian baru ditarik di sini. Nah, di sininya tuh besarnya 45 derajat. Gitu. Kemudian, soalnya lagi, gambarkan vektor A sejauh 2 cm dengan arah 225 dari arah utara. Ingat di sini dari. Kalau dari berarti dia berputar. Kalau ini kan dia ke, berarti langsung di posisi sininya kan? Kalau ini dari, berarti kita tentukan dulu. Buat dulu utara di sini, utara ke atas nih. Duh, kenapa digambar dulu ini? Kita ini mau menghapusnya. Oh, enggak deh. Nah. Lah, balik laginya gimana coba? Oke. Nah, berarti sekarang utara, ini utara. Kita buat gini dulu. Di sini utara, timur, barat, selatan. Utara tuh di sini. Kemudian yang perlu teman-teman tahu pahami adalah kalau misalnya vektor itu positif, hasilnya harus positif apabila dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi dia berputarnya itu dari sini ke sini. Nah, ini arahnya. Kalau arahnya seperti ini, hasilnya jadinya positif. Jadi pasti positif. Jadi dia bergeraknya itu dari sini utara ke sini 90. Nah, ini kan 90 nih. Baru ke sini 90. 90 tambah 90 180 gitu. Kemudian kalau tambah berapa lagi berarti tambah 45. Berarti sekitar ke arah tenggara berarti. Nah, berarti gambarnya di sini. Gambarnya di sini. Terus baru kita buat A-nya. Itu 2 cm. Ini nanti teman-teman mengukurnya sampai 2 cm. Berarti dia bergerak ke arah tenggara. Nah, sekarang kita lagi buatlah gambar vektor A sejauh 2 cm dengan arah, nah ini minus 60. Kalau dia bilang minus, berarti ini kita putar arahnya. Kita putar 60. 60 itu berarti sekitar di sini. Sinilah ya misalnya. Nah, kita putar arahnya aja dia bersamaan dengan arah jarum jam. Dari sini utara. Nah, seperti sekitar sini. Nah, di sini. Nah, di sini dia 2 cm. Oke. Itu contoh-contohnya. Kemudian, nah ini operasi jumlah dan selisih kalau misalnya dalam vektor ada segitiga sama ada poligon. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman sama aja sistemnya. Jadi gini, kalau misalnya ada penjumlahan, ingat vektor itu dia sangat dipengaruhi oleh arah ya. Sangat dipengaruhi oleh arah. Jadi kalau kita disuruh A ditambah B, berarti ini langsung A di sini. Ke sini. Nah, ini pangkalnya A, ini pangkalnya, ini ujungnya A. Kemudian ditambah B katanya. Berarti dari ujung A ini menjadi awal atau pangkalnya si B. Baru naik lagi. Nah, ke sini. Kalau ditanya berapakah A tambah B, kalau ditanya
Berarti kita baru buat, kita tarik di sini. Ini total A tambah B-nya. Tapi kalau misal dibilang jarak tempuh atau jarak total, itu ini jumlahin. Jumlah A ditambah jumlah B. Gitu. Tapi ini kalau ditanya jarak perpindahan baru yang hijau ini. Nah, kemudian ada poligon. Nah, poligon itu tuh A, B, C, D. Kalau seandainya banyak, pokoknya kuncinya sama aja. Dia kalau misalnya dari A, nah di sini dari ujung A ini akan menjadi pangkal si B. Begitu juga dari ujung B akan menjadi pangkal si C. Begitu terus. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini, 3 buah gaya ada namanya F1, F2, F3 mempunyai besar dan arah pada gambar. Nah, perhatikan gambarnya. Hubungan yang benar untuk ketiga gaya tersebut adalah, nih, ini di soal F1, F2, F3, simbolnya itu udah ditebalkan. Jadi kalau teman-teman mau menulis ulang dalam bentuk tulisan, harus dikasih panah. Karena apa? Karena kan nggak bisa kita tebalkan dalam bentuk tulisan ya. Nah, kita lihat dulu pertama. Yang pertama, kita coba yang A-nya dulu. Kita coba nih, perhatikan A ini. Nanti kita perhatikan mana gambar yang akan mirip jadi ini gitu. Yang A ini F1 tambah F2. Kita misalkan ini bergerakan. Nah, ini. Ini F1. Kemudian F2. Bergerak. Ingat ini F2. Set. Mana nih? F2. Nah, sama dengan F3 katanya. Berarti F3 itu kita lihat lagi kayak tadi. Nah, untuk mau menjadi hasilnya, berarti untuk hasilnya itu dari pangkal A ini, pergerakannya dari pangkal A baru ditarik ke ujung yang paling terakhir. Dari ini, pangkal ini langsung ke ujung ini. Berarti kita lihat. Berarti pangkal ini langsung kita tarik. Langsung kita tarik, set, gitu. Menjadi F3. Sekarang kita lihat gambarnya. Di sini yang pangkal ketemu pangkal, di sini F3. Oke, benar. Kemudian ini pangkal satunya lagi, dia F2 nih. Sedangkan di sini F1. Oh, berarti bukan. Berarti bukan A. A ini salah. Oke, ini berarti salah. Sekarang kita coba lagi yang B-nya. Ini untuk yang A, kemudian yang B-nya kita coba periksa. F2 tambah F3. F2 dari pangkal yang bergerak. Set. Ini arahnya terserah kita dari mana. Yang penting pangkal sama ujungnya harus benar. F2 tambah F3. Berarti dari pangkal ke ujung ini F2, terus dari ujung ini menjadi pangkal si F3. Nah, ini F3. Nah, berarti dari pangkal ini kita tarik langsung ke ujungnya. Set. Nah, ini jadi F1. Sekarang kita periksa lagi. Ini nih yang di pangkal. Ini ada F3 katanya. Tapi di kita nggak ada F3. Oh, berarti bukan B. Sekarang kita periksa lagi yang C. Yang C ini F1 tambah F3 sama dengan F2. F1. Nah, di sini kita periksa. F1 tambah F3. Di sini F3 sama dengan F2. F2 atau gaya 2. Nah, terus kita periksa lagi. Ini di pangkalnya. Ini ada F3-nya di sini. Di sini nggak ada. Oh, berarti bukan C. Kita periksa lagi yang D. F1 tambah F2 tambah F3. Berarti F1 di sini
Kita tarik lagi di sini. F2 di sini. Terus F3-nya ini dia bukan di hasil, tapi dia masih melanjutkan, ditambah. Berarti dia salah berarti ini gambarnya. Ininya jangan di dalam. Nah, berarti ini kan F2 nih. Itu tambah F3 katanya. Berarti dari sini kita tarik lagi nih ke sini. Set. Ini F3. Jadi sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia kembali ke posisi awal. Nah, berarti kalau dia kembali ke posisi awal, berarti dia nggak mempunyai hasil. Ya, ibaratnya orang muter nih, dia muter balik lagi ke awal. Berarti kan dia 0, kan nggak berpindah kan dari posisinya. Nah, begitu. Kemudian yang E. F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Jadi F1 sama dengan F2, F3 ini berarti nggak dihitung. Berarti jawabannya adalah yang benar itu adalah sebenarnya jawabannya yang benar. Jawabannya nggak ada yang benar. Harusnya jawaban yang benar adalah ini dia itu kalau seandainya kita lihat ya gambarnya ini tuh F2. Berarti F2 ini ketemu ujungnya tuh di F1. Ketemu ujungnya di F1 berarti oke. D ini kayaknya ada di sini deh jawabannya berarti. Coba ya, dia ketemu ujungnya F2 dan F1. Ujungnya F2 dan F1. Kita ujungnya F2, F3, F3, F1, F3, F2. Nggak ada jawabannya. Berarti dia kan F3 nih awalnya nih. F3 kan. Baru dari F3 kita tarik ke F1. Berarti F3 tambah F1 F3 tambah F1 baru dari sini langsung set di sini F2 itu F3 tambah F1 sama dengan F2 F3 tambah F1 sama dengan F2 nggak ada jawabannya ternyata berarti ini bukan E tapi ini jawabannya adalah F. Nah, yang F ini yang benar. F3 tambah F1 sama dengan F2. Kemudian kita periksa lagi yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kan yang menyatakan hubungan A sama dengan B kurang C katanya. Kita gambarlah dulu. Gambarnya jangan langsung A dulu. Kalau A dulu pusing nanti. B-nya dulu. B-nya misalnya ke sini nih, B. Ini B kurang C katanya. Berarti kalau kurang, nggak kita lanjutkan dari sini. Ini kan kalau tambah dia searah. Kalau tambah, baru dia searah gini kan. Tapi karena dia kurang katanya, karena dia bilang dia kurang, berarti dari pangkalnya, set. Nah, gitu. Ini pangkalnya ya tadi. Nah, kita tarik mundur. Ini C. Sama dengan A. Oh, salah saya gambarnya. Harusnya dia jangan lurus. Nah, jangan lurus harusnya. Kita dari pangkal sini, kemudian kita tarik. Nah, tarik ini C. Nah, berarti dari sini kita tarik ke sini. Set.
Salah dong, dari sini ke sini. Ini kan dari pangkal ini ke sini, terus ini ke sini, berarti dari ketemu C-nya, ketemu A-nya adalah dari sini. Nah, ini A-nya. Kenapa A-nya di sini? Karena yang ini nih ujung B, yang ini nih ujung C. Bentar. Jadi jawaban yang benar adalah A kurang B kurang C. Dia CB-nya tuh harusnya ketemu. Nah, ini CB. Dia pokoknya CB-nya harusnya seperti ini, berarti panahnya dia dari C ke B. Dari C ke B. Kenapa panahnya ke sini? Cara jelasinnya karena kan kalau misalnya dia tambah ini nih kan tambah nih tambah jadi dari langsung pangkal langsung ke ujung, nah kan gitu. Tapi kalau misalnya dia kurang, ibaratnya tuh kalau dia kurang, dia tuh balik ke sana nih, habis itu mundur lagi, terus dia ke sini gitu. Jadi hasilnya karena dia nggak dari sini lagi, karena kan dia udah mundur kan posisinya, makanya ditariknya dari ujung C. Nah, gitulah jelasinnya. Jadi posisinya adalah arah endingnya itu sama dengan itulah posisi dia sekarang gitu, letak dia sekarang. Karena dia tadi maju, karena dia kurang berarti dia posisinya mundur kan. Nah, sekarang terus habis itu dia pergi ke C. Nah, terus dari C akhirnya ditariklah dari C ke B ini. Gitu. Jawabannya D. Kemudian ini. Kemudian nomor 3 yang menggambarkan D sama dengan A tambah B tambah C. Nah, kemudian ini kasih D sama dengan dari A dulu, dari A, ini A, kemudian tambah B, kemudian misalnya kita kasih ke sini, tambah C, baru dari sini ke sini itu jadi D. Baru kita cari. Berarti yang kita cari yang pertama dulu ini dulu, baru kedua ininya. Cari AD-nya dulu. A, no, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Ini mas, AD-nya di sini. Baru dia DC. Nah, DC-nya di sini. Oke, berarti 5. Dah. Ini sini, ini sini. Nah, itu. Oke, sekarang kita masuk ke jarak perpindahannya. Kalau seandainya ada angka, ini kan tadi tuh ini nggak ada angka, ini cuma arah-arahnya aja kan. Kalau seandainya dikasih angka, yang perlu teman-teman hafalin adalah rumus Pitagorasnya. Jadi rumus Pitagorasnya adalah kita akan membuatnya menjadi segitiga. Ini ada segitiga. Dalam segitiga ini, hal yang perlu kita temukan adalah yang pertama adalah ada siku-sikunya. Kemudian dari siku-siku ini nanti kita tentukan posisinya. Jadi kalau ini di depannya ini ada sisi miring, kemudian kalau di samping di sebelah sininya ada sisi samping, yang ini namanya sisi depan. Jadi rumusnya adalah A. A itu berarti depan
pangkat 2 tambah B. B itu berarti sisi sampingnya. Samping pangkat 2 sama dengan ini jadi miring pangkat 2. Jadi desami. Cara ngafalinnya. Desami. Nah, habis itu baru kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak ke utara. Nih, dia bergerak ke utara sejauh 20 km. Kemudian bergerak ke barat. Nih, dia bergerak ke barat 40 km. Kemudian bergerak ke selatan, turun dia 10 km. Kemudian tentukan jarak perpindahan. Jarak perpindahan berarti kita kalau misalnya mau ngitung tadi hasil sama dengannya, berarti kan kalau mau jadi jarak perpindahan atau hasil sama dengan dari misalnya kita kasih simbolnya ini A, ini B, ini C. Berarti A tambah B tambah C sama dengan D. Nah, yang kita hitung itu adalah yang D-nya. Yang D-nya itu kan dari sini ke... Nah, yang mau kita hitung kan D-nya ini kan. D ini, kalau kita mau hitung ini, nggak bisa kita hitung 20 tambah 40 tambah 10. Itu nggak bisa seperti ini. Karena ini hanya untuk perhitungan skalar. Sedangkan perpindahan adalah vektor. Jadi gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah, itulah tadi, pakai rumus Pythagoras. Jadi, ininya kita taruh di atasnya. Ini D. Nah, jadi cara Pythagoras adalah kita tarik nih. Ini kan dia nggak sejajar kan? Jadi kita buatlah titik-titik di sini. Seandainya dia sejajar. Seandainya dia sejajar nih. Seandainya dia sejajar, berarti kalau di sini 20, di sini 10, kita anggap dia sejajar, berarti di sini 10. Ya kan? Berarti ini dengan ini posisinya kiri sama kanan tuh berarti sama. Kalau kita anggap juga dia sejajar, berarti sini 40, bawah sini juga 40. Nah, sekarang kita udah nemukan nih posisinya. Coba kita keluarkan dia dari gambar itu. Kita keluarkan dia bentuknya jadinya kayak gini. Nah, di sini 10, di sini 40. Kemudian tinggal kita tentukan mana yang siku-siku. Nah, ini siku-siku. Siku-siku. Nah, berarti apa? Berarti tinggal kita tentukan. Depannya ini pasti miring. Bawahnya pasti samping. Sedangkan di sini pasti depan. Kemudian, tadi tinggal kita masukkan rumusnya. D plus sang sama dengan mi pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Masukkan rumusnya. Sanya 40 pangkat 2. Salah, ini D. Bentar. D-nya 10 pangkat 2. Di sini sanya 40 pangkat 2. Mi-nya yang ditanya. Mi kan yang ditanya, yang kita mau cari tahu, ini yang ini. Nah, berarti ini 100 tambah 4 kali 4 itu 16 mi pangkat 2. Berarti ini kalau ditambah berarti 1700 sama dengan mi pangkat 2. Ini kan masih pangkat 2 nih. Cara keluarkan dia adalah berarti kita mi pangkat 2 sama dengan 1700. Cara ngilangin pangkat 2-nya, biar dia nggak ada pangkat 2, berarti kita taruh akar.
1700. Jadi sisanya, atau kita tulis 10 akar 17. Nah, karena kan 100 ini kan 10 kali 10 kan? Kalau diakarkan berarti bisa kita keluarkan. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Kemudian, nah ini tugas buat teman-teman. Ini soalnya udah kita kerjakan tadi. Yang nomor 1, 2, 3. Seterusnya bisa dikerjakan. Mana yang belum kita pelajari, lewatkan aja. Karena nggak semua vektor ini sebenarnya penting di dalam kehutanan. Oke, contoh ini kita nggak pakai ini. Terus ada beberapa soal yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan pada saat di kehutanan. Jadi semua pelajaran fisika itu emang harus kita pelajari, tapi nggak semua fisika murni itu perlu kita pelajari gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan di kehutanan. Nah ini kalau teman-teman mau cari tahu, mau lihat tulisannya tuh, kalau misalnya dia tebal berarti dia vektor, boleh dilihat aja. Oke, kalau ada pertanyaan atau lainnya ini bisa kita ulang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.